Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Rohiana SSI, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Manggarai, Kecamatan Langkarembong, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Dan pada kesempatan hari ini, Selasa 19 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi pernikahan dalam Islam kelas 11 IISMAN 2 Manggarai. Dan berikut adalah video praktek pembelajarannya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ista'il kiaman salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anakku. Terima kasih, Bu. Baik, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang berkah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Aisyah hadir. Akbar, mana Akbar? Oh dia hadir. Amin hadir, Bu. Hadir. Farisa hadir, Bu. Hadir. Fatila hadir, Bu. Hadir. Fauzi Hadir, Bu. alhamdulillah ya, hadir semua. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat materi kita kali lalu? Ya. Tentang apa? Ya, peradilan Islam. Di mana? Tentang apa? Penggugat itu apa? Penggugat itu apa? Kalau di dalam peradilan pasti ada penggugat, tergugat, dan apa itu sumpah? Iya, iya boleh. Ada dua tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Oke. Ya, anak-anakku, ya perlu diketahui materi kita kali ini sangat penting. Sangat penting. Karena materi kita tentang pernikahan di dalam Islam. Ya, siapa yang mau menikah? Angkat tangan yang mau menikah. Oh, mau. Siapa yang tidak mau menikah? Loh. Mau menikah semua ya? Ya, Bu. Untuk itu, karena kita
semua mau menikah, makanya kita hari ini mempelajari materi tentang pernikahan. Ya. Karena penting menikah juga harus punya ilmu. Ilmu tidak sembarang kita karena sudah lihat cowok, lihat cewek, kemudian kita saling suka, kemudian nikah. Tidak seperti itu di dalam Islam. Ya, ada perempuan yang boleh dinikahi, ada juga perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ada yang sama-sama boleh menikah keduanya, tetapi karena ada alasan tertentu makanya tidak boleh. Ya, oke, baik. Kita lihat sabar. Materi kita pada siang hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yang pertama, menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan. Kemudian mengamalkan sikap taat, bertanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Yang ketiga, 3.5, yaitu menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian 4.5, menyajikan hasil analisis praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Ya. Kemudian indikatornya yaitu mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun tujuannya, anak-anakku, ya, adapun tujuannya yaitu melalui metode problem based learning, ya, melalui penggalian informasi, siswa dapat memberi tanggapan berdasarkan pembahasan perkawinan dalam hukum Islam. Kemudian melalui pengamatan kasus, siswa dapat mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, dengan tanya jawab dan komunikasi, siswa dapat terlatih dalam menjelaskan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam. Ada yang sudah tahu apa itu pernikahan? Siapa? Ya. Apa itu pernikahan? Ya, ada yang tahu apa itu pernikahan? Melepas masa muda. Melepas masa muda, melepas masa lajang, apa? Menjalankan sunnah Rasul, apa lagi? Membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga. Ya, baik. Tepuk tangan. Jadi anak-anakku, benar ya yang kalian jawab tadi ya. Ada yang bilang menjalankan sunnah Rasul dan sebagainya itu. Ya, kita lihat pengertian pernikahan. Nikah berasal dari kata nikah atau pernikahan yang sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia, ya, menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan atau zawaj. Nikah secara bahasa berarti, halo, nikah secara bahasa berarti menghimpun, mengumpulkan atau bersetubuh. Secara bahasa ya. Kemudian menurut istilah, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Kemudian pernikahan atau perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia,
kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengerti? Kita lanjut. Di dalam pernikahan selain pengertian ada juga dasar hukum. Dasar hukum terdapat dalam Al-Quran dan terdapat dalam hadis. Ya, dasar hukum yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang ingin membacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'u fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Oke, makasih Nak. Ya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana engkau menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Ada juga dalam satu riwayat Rasul mengatakan bahwa aku pernah makan, aku tidur, kemudian aku puasa, dan aku mengawini seorang wanita. Ya. Barang siapa yang tidak mengikuti kebiasaanku, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Jadi hukum pernikahan dalam hadis tadi yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, apa Nak? Bagaimana kalau ada orang yang tidak mau menikah? Oh, ya, tepuk tangan pertanyaannya. Iya. Karena ada ya orang yang sudah dewasa, sudah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, sudah mapan tapi tidak mau menikah, ya. Karena alasannya takut takut tidak bisa membiayai atau takut miskin dan sebagainya, ya. Itu anakku bukan dia tidak menjalani sunnah Rasul, ya. Karena tadi menikah itu adalah sunnahnya Rasul, ya. Seperti itu. Sudah mengerti, Nak? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Atau ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Selain dasar hukum anak-anakku, ya, selain dasar hukum, ada juga hukum dari pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5, Nak. Ada 5, sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang. Sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang. Ya, akan menjadi mubah, menjadi sunnah, menjadi wajib, menjadi makruh, dan menjadi haram. Sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang, ya. Sekarang kita lihat mubah itu berlaku bagi seorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Kemudian sunnah itu berlaku bagi seorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, namun dia tidak khawatir untuk melakukan perbuatan zina. Ya. Kemudian wajib itu sudah mapan, ya, dan khawatir akan melakukan kebalikan dari sunnah, ya. Khawatir akan melakukan perbuatan zina, makanya wajib hukumnya. Makruh itu ketika menikah tapi belum memiliki memiliki bekal untuk menafkahi anak istrinya, ya. Kemudian selanjutnya haram adalah
bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau memeras hartanya. Nah, anak-anakku sampai di sini, Ibu akan serahkan waktu sepenuhnya kepada kalian semua untuk berdiskusi. Diskusi materinya tentang, kita lihat ya, silakan kalian amati dan nanti dijadikan bahan diskusi ini ya. Apa yang kalian amati nanti dijadikan bahan diskusi. Nah, sudah lihat di depan? Ya, Bu. Ada istri-istrinya. Tata istrinya. Anak-anakku perhatikan di depan ini. Ini apa yang kalian amati? Orang yang mempunyai istri 4. Orang yang mempunyai istri 4. Ada lagi? Iya, intinya ini adalah seseorang yang berpoligami. Karena tadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 tadi ya, nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3 sampai 4 ya. Yang penting adil. Baik? Seperti itu ya. Nah, kejadian anak-anakku perhatikan. Halo. Hai. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Biasanya di kampung-kampung ya, yang terjadi di masyarakat ya, orang yang banyak istri itu, laki-laki itu nekarako. Jangan marah, artinya ya, jangan marah yang laki-laki ya. Biasanya di kampung-kampung itu orang yang banyak istri itu sering terjadi perlakuannya itu lebih memperhatikan kepada istrinya yang lebih muda. Ya, Bu. Nah, sekarang akan menjadi bahan diskusi kita pada siang hari ini. Bagaimana hukumnya jika dikaitkan dengan Quran surah An-Nisa ayat 3? Ya, mengerti? Silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya dan nanti akan dipresentasikan. Boleh cari di Google, boleh. Karena Abah boleh. Baik anak-anakku sudah? Ya, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah. Kelompok mana yang akan presentasi duluan? Kami, Bu. Oke, silakan. Kami, Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Bu Materi kami mempersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Sesuai dengan apa yang kami amati dan jika dikaitkan dengan Quran surat An-Nisa ayat 3 bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya. Bagi suami yang istrinya lebih dari satu, hukumnya boleh, asalkan adil karena sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Baik, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompoknya Anissa. Sekarang silakan kelompoknya Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, boleh. Menurut kelompok kami, pernikahan yang hanya mementingkan atau memperhatikan istri muda hukumnya haram, karena sesuai dengan hukum pernikahan hukumnya haram, karena sudah menyakiti istri tuanya. Oke. Jadi menurut mereka hukum bagi seorang suami tadi ya yang terjadi di masyarakat itu yang hanya memperhatikan istri muda itu hukumnya haram menurut kelompoknya Rahma. Setuju? Setuju. Oke, beri aplaus kepada kelompok Rahma. Setelah kita diskusi, kembali ke meja kalian masing-masing seperti semula, ya. Karena nanti ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerja sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Ngerti? Ya. Oke, silakan kerja. Ibu tunggu 5 sampai 10 menit dari sekarang ya. Pengertian pernikahan, yakni ya pernikahan secara bahasa artinya menghimpun terus mengumpulkan atau bersetubuh. Menurut istilah pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dengan mata sehingga
yang Yang bahagia. bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kemudian selanjutnya dasar hukum pernikahan terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Mari sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya kemudian tadi dalam sebuah hadis an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahnya Rasul. Kemudian hukum pernikahan ada berapa? 5. Apa saja? Baik, anak-anakku, penting ya seperti yang Ibu katakan pas awalan tadi bahwa materi ini penting sekali untuk kita ketahui. Ketika kita sudah mencapai kedewasaan nanti, saya ini sudah tergolong ke dalam hukum wajib atau masih sunnah atau makruh atau haram. Jadi tinggal menyadarkan diri masing-masing ya, sadar diri masing-masing. Kalau sekiranya sudah sangat bergejolak untuk menikah daripada berbuat zina, khawatir untuk berbuat zina, maka saya hukumnya sudah menjadi wajib. Ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari hari ini berkah, bermanfaat dari kita yang akan datang. Insya Allah kita akan mempelajari tentang setelah kita mempelajari hukum-hukum, dasar hukumnya, kemudian hukumnya, kita akan mempelajari tentang persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan itu mulai dari lamaran, kemudian kita perempuan mana yang boleh kita nikahi dan perempuan mana yang tidak boleh dinikahi. Seperti itu ya. Jadi pulang rumah tolong belajar dan besok datang lebih